Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Banian Hadi Azwar dengan NIM 2101010 kelas D semester 6. Baik, di sini saya akan menjelaskan eh, untuk video pertama ini yaitu chapter 5, 5.4. Baik, yang pertama di sini. Oh, sorry, 7.5. Di sini saya akan menjelaskan Red Hat dengan materi multi container application with Compose. Staycation-nya yaitu 7.5 untuk video pertamanya ya. Baik, pertama-tama di sini kita disuruh membuat file penulisan untuk menyebarkan aplikasi di lingkungan pengujian. Aplikasi menggunakan 3 komponen, yang dimana ada UI, backend, dan layanan eksternal yang digunakan backend. Kamera tim pengembang tidak memiliki layanan eksternal. Mereka memutuskan untuk menggunakan server tiruan yang disebut WireMock untuk meniru interaksi layanan internal dengan backend. Oke, yang dimana kita harus bisa membuat file penulisan kontainer dengan fitur berikut, yang dimana bindmon, terus environment variable, network, publish port, yang dimana kita akan menggunakan belajar mesin stasiun kerja menggunakan perintah lab untuk mempersiapkan sistem Anda, yang dimana kita menggunakan lab star komponen lab, star compose lab. Baik, di sini saya sudah mengerjakan duluan ya sebelum membuat video ini. Baik, di sini setelah kita melakukan start lab, kita disuruh mengubah direktori yang ada di sini, direktori yang ada di Compose Lab. Direktori ini berisi file penulisan bernama compose.yml yang harus yang harus diselesaikan, kemudian menampung di antara latar belakang yang di sini. Oke. Nah, di sini kita memulai dengan membuka direktorinya yang dengan menggunakan cd terus compose lab. Habis itu kita membuka direktori yang ada di nano di compose.yml menggunakan nano, yang dimana kita disuruh mengisi di sini di dalam compose.yml ini kita disuruh mengisi datanya itu, yang dimana di sini ada service, terus WireMock-nya kontainernya bernama code provider. Di sini ada code API-nya, terus di code API Compose-nya. Oke, setelah itu mana dia? Setelah kita mengisi file directory yang ada di dalam compose.yml itu, kita disuruh menyimpan data tersebut. Setelah kita menyimpan data tersebut,
Setelah kita menyimpannya, lalu lanjut yang kedua. Di sini kita disuruh mengkonfigurasi layanan tiruan menyediakan kutipan dengan menyediakan pemetaan yang direspon where-mock di directory yang ada di sini. Yang ada di sini, dia akan menyimpan pemetaan yang ada di respon tersebut. Di sini where-mock mengharapkan dua direktori untuk mengkonfigurasi server tiruan. Yang pertama, pemetaan berisi file yang menentukan titik akhir HTTP. Terus yang kedua, file yang berisi respon tetap. Untuk menyediakan konfigurasi where-mock, pasang direktori yang ada di sini. Terus sebagai direktori yang ada di sini. Kemudian di directory ini akan disimpan di dalam kontainer. Lalu untuk menerapkan perubahan, hapus dan mulai ulang kontainer menggunakan metode Podman Compose pemerintahan. Compose untuk memerintah. Nah, baik. Di sini di 2.1 ini kita disuruh menggunakan bindmon untuk memetakan ke directory home /where-mock berikan opsi Z untuk menambahkan izin ke SE Linux yang benar. Baik, yang ini. Habis itu di 2.2 ini kita disuruh men-save direktori yang kita sudah isi tadi di file compose.yml. Kita disuruh save, kemudian kita matikan. Di 2.2 ini kita disuruh mematikan kontainernya, kemudian kita disuruh menghidupkan Podman Compose yang ada di kontainer. Baik. Nah, untuk yang ketiga ini, kita diperintahkan untuk menggunakan property port untuk mengekspos port 8080 di kontainer port 8080 di host tersebut. Nah, untuk menambahkan port 8080 ini kita menggunakan nano compose.yml yang dimana kita mengubah di bagian menambahkan di bagian ini pada file yang ada di kontainer compose.yml. Terus untuk 3.2-nya kita disuruh menerapkan perubahan dengan menjalankan perintah Podman Compose down diikuti oleh Podman Compose up -d. Sini yang dimana kita disuruh mereloadnya dengan compose down dan menghidupkannya dengan up -d. Kemudian di 4 ini kita disuruh menggunakan properti tingkat atas jaringan yang dimana kita disuruh membuat jaringan jaringan dengan lab mainnet dari file compose.yml, kemudian gunakan properti jaringan di bawah layanan where-mock dan code API untuk menghubungkan kedua kontainer ke jaringan labnet. Nah, yang dimana kita disuruh menambahkan
perintahnya di dalam kontainer compose.yml untuk membuat layanan jaringan. Baik, seperti berikut yang perlu ditambahkan. Lanjut ke 4.2, seperti biasa kita disuruh mereloadnya dengan command compose down, kemudian menjalankannya lagi menggunakan command compose up main d, di mana main d ini agar tidak keluar dari tampilannya itu, tampilan awal yang ada di sini. Baik, kita lanjut ke nomor 5, yang dimana nomor 5 ini kita diperintahkan untuk melakukan layanan coach API dan coach provider sebagai jaringan. Namun layanan coach API ini tidak memiliki konfigurasi nama host titik akhir penyediaan. Atur variabel lingkungan code service untuk mengkonfigurasi URL menyediakan kutipan. Gunakan resolusi nama default. Kemudian konfigurasi penyediaan kutipan yang dimana protokol HTTP dan port 8080 untuk mengkonfigurasi nilai ini. Kemudian untuk menerapkan perubahan, hapus dan mulai ulang kontainer menggunakan metode Postman compose YML file yang di dalam file, yang dimana kita mengetik menggunakan nano spasi compose.yml, yang dimana kita disuruh menambahkan code providernya dalam code service. Dalam code service ini ada HTTP code provider 8080. Oke, setelah kita tambahkan di dalam kontainer compose.yml, kemudian kita seperti biasa mereloadnya. Terus kita save, habis kita save, kita lanjut ke langkah ke-6, yang dimana langkah ke-6 ini kita diperintahkan untuk mengekspos layanan coach UI-nya ini kita expose pada port 3000, sehingga host dapat mengakses aplikasi di HTTP localhost 3000. Coach UI ini menggunakan pada port 80 di wadah UI-nya. Jadi di sini kita disuruh merubah 80 tadi menjadi 3000 di dalam codingan yang ada di kontainer compose.yml. Nah, setelah kita menambahkan, sebelumnya itu setelah dari 5.2 ini kita disuruh memeriksa HTTP localhost .2 3000, yang dimana ketika kita membukanya itu sebentar. Baik. Sebentar. Ya, lumayan gangguan jaringan ini. Nah, ketika kita di perintah yang di soal yang ke-8 ini, kita disuruh membuka port yang di 3000 ini, dia akan gini, enable to connected, karena dia sudah dirubah menjadi kita disuruh mengubahnya jadi 3000, sedangkan tadi itu kan 8080.
Nah, di sini di 6.1 ini kita disuruh mengubah yang 80-80 tadi menjadi 3000. Setelah kita mengubahnya jadi 3000, terus kita reload, kemudian kita save, kita login, kita refresh lagi di Chrome. Nah, dia baru bisa mengaktifkan apa namanya web browsernya gitu. Nah, setelah selesai, nah di sini kita bisa lihat filingnya itu 0 ya guys ya, 0. Nah, di sini passingnya itu ada 6. Jadi kita tinggal Y, terus nah di lab sininya ini sudah finish, kemudian kita sudah menyelesaikan 7.5 lab chapter 7.5 untuk video yang pertama. Kita Ctrl V untuk menyelesaikan labnya, terus enter. Kita tunggu ya, sukses. Sekian penjelasan dari saya, selebihnya mohon maaf bila ada penjelasan yang kurang dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.